Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa akrim 'ala 'abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa atharahu ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hadis riwayat Tirmidzi yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana aminan fi sirri mu'afan fi badani 'indahu qutu yawmi fa ka'annama hizat lahu dunya." Siapa yang dia diberikan keamanan di lingkungannya, di RT-nya, RW-nya, di negerinya, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan perang, aman dia beribadah kepada Allah, aman dia bepergian, aman dia beraktivitas. Mu'afan fi badani, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan di hari tersebut. Maka silakan tafakuri, apakah kita telah mendapatkan nikmat-nikmat yang disebutkan ini atau tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faka'annama hizat lahu dunya", seakan-akan dunia telah diberikan kepadanya. Maka sejatinya kita adalah orang yang berkecukupan, orang yang diberikan banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia diberikan sifat ingkar terhadap itu. Maka Nabi SAW memberikan resep yang lain. Nabi mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfal minkum." Lihatlah mereka-mereka yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan melihat kepada mereka-mereka yang di atas saja. Maka dengan cara seperti itu kita akan lebih mudah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pahamilah bahwa hari ini, saat ini banyak orang-orang yang menginginkan posisi kita karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah berdoa kepada Allah, dan doa tersebut didengar oleh Umar bin Khattab. Dan dia mengatakan, "Allahumma ja'alni minal aqallin." Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang sedikit itu. Maka setelah selesai dia berdoa, Allah bertanya, "Kenapa doa engkau seperti itu?" Maka dia mengatakan, "Wahai Umar, bukankah Allah mengatakan dalam Quran surat Saba, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Ikhwatul iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bagi para pencari ilmu agama ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, salah satunya adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di
dia membaca Al-Quran saling menasihati satu sama lain, kecuali Allah akan berikan ketenangan kepada mereka. Kemudian rahmat, kasih sayang dan para malaikat hadir di antara mereka. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa malaikatahu la yusholluna, sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka senantiasa atau mendoakan ataupun bersalawat kepada para pencari ilmu. Malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu. Kemudian ikan yang ada di dasar laut dan juga semut yang ada di lubangnya senantiasa juga mendoakan kebaikan bagi para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah langkah kaki yang menuju kepada ilmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ila jannah. Siapa yang dia melangkahkan kakinya menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan siang hari ini yang kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan dari kita Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya seorang muslim wajib untuk mengetahui siapa nabinya. Apalagi disebutkan dalam beberapa riwayat, seorang muslim wajib menetapkan kecintaan dirinya terhadap Allah yang pertama kali, dan urutan yang kedua sebelum dirinya dan keluarganya dan yang lainnya, dia harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai diriku melebihi kecintaan dirinya terhadap dirinya dan orang lain. Maka tentunya sering kita mendengarkan peribahasa tidak kenal maka tidak, ataupun tak kenal maka tak sayang. Maka kenali Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menyayangi beliau SAW. Dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah berjalan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan di sini Nabi SAW memegang tangan Umar. Kalau orang di zaman sekarang, laki-laki dengan laki-laki berpegangan tangan kan negatif ya. Tapi boleh saja, asalkan memang bukan kecenderungannya ke sana. Tetapi di sini Nabi SAW memegang tangan Umar, dan Umar melihat itu, dan Umar merasakan cintanya Nabi. Maka Umar mengatakan apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling saya sayangi, melebihi kecintaan saya terhadap orang-orang lain. Tetapi saya masih lebih mencintai diri saya pribadi. Maka Nabi SAW mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, maka imanmu belum sempurna. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai aku menjadi orang yang paling kau cintai melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, kalau seperti itu ya Rasulullah, mulai saat ini aku akan mencintai Anda melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri dan terhadap keluarga saya. Maka Nabi mengatakan, al-an, sekarang imanmu telah sempurna. Maka ibadah rahimahullah, dengan kita mempelajari kisah Nabi SAW, ada harapan kita mencintai beliau dan kita mencontoh kehidupan beliau. Karena seseorang nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dia idolakan. Suatu ketika ada orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, apa yang kau persiapkan dengan hari kiamat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang mencintai orang lain padahal orang tersebut tidak bertemu dengan idolannya? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang
akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai dan dia idolakan. Maka Anas bin Malik yang melihat peristiwa ini, Arab baru datang kepada Nabi dan Nabi mengucapkan kalimat tersebut. Anas mengatakan apa? Tidak ada hadis yang paling membahagiakan saya kecuali hadis yang baru saya dengar ini. Kenapa? Harapannya, meskipun amalan saya tidak sama dengan Rasulullah SAW, meskipun amalan saya tidak sama dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, saya akan mencintai mereka dengan harapan nanti pada hari kiamat bisa berkumpul dengan mereka dalam surga yang sama. Maka hati-hati ketika kita menempatkan kecintaan dan mengidolakan seseorang dengan berlebihan, maka hadis ini menakutkan seseorang akan dikumpulkan bersama idolanya nanti pada hari kiamat. Lalu ketika saya pesantren, ketika ya zaman-zaman itu zaman yang luar biasa ya, tentang bola sekarang itu luar biasa. Ketika kita belajar di kelas, kita kan punya kamar asrama ya. Kemudian ada satu teman, dia punya tempat tidur yang dia buat sedemikian rupa sehingga dia punya gordengnya, dia punya apa gitu. Kemudian di dalamnya itu dia ada beberapa poster pemain bola itu. Dan dia pun ada buku-buku tentang biografinya gitu dan mengikuti perkembangannya. Maka tiba-tiba ada inspeksi dadakan gitu. Kita lagi belajar di kelas, ada ustaz yang memang keliling asrama. Kemudian ustaz tersebut memeriksa kamarnya dan mendapati ada poster-poster itu. Maka ketika itu ustaz hanya memberikan satu kalimat dengan mengatakan apa? Aturidu an takuna ma'ahum fillah al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Apa yang saya sampaikan ketika itu? Dia mengatakan apa? Seseorang, apakah engkau ingin bersama sang idola ini dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala? Karena ini adalah orang kafir. Dan sesungguhnya seseorang sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikumpulkan bersama idolanya. Maka ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang ketika dinasihati ya, mereka gangguin misalnya K-popnya ataupun sebagainya yang menjadikan mereka sebagai idola, dinasihati tak boleh menjadikan mereka sebagai idola. Kalau hidayah belum datang dari Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan kena. Tapi alhamdulillah ya teman saya setelah kejadian itu dinasihati, maka dia buang semuanya dan dia pun artinya belajar untuk tidak mencintai kecuali orang-orang yang saleh. Maka cintailah orang-orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang dia bertasyabbuh, meniru, mencontoh gaya hidup seseorang, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka tasyabbuh ada yang positif, ada yang negatif. Maka yang positif adalah ketika kita bertasyabbuh meniru gaya hidup orang-orang yang soleh, dan tentu orang yang paling soleh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang sering kita dengar ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada dalam diri Rasulullah SAW contoh tauladan panutan yang baik yang harus diikuti. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan beriman kepada hari kiamat. Artinya penafsiran ataupun juga penafsiran yang lainnya Pak, orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah dan tidak percaya terhadap hari kiamat tidak akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan dalam kehidupannya. Dia akan mencari idola-idola yang lain dan juga contoh-contoh yang lain. Makanya Allah mengatakan tadi, sungguh dalam diri Nabi ada tauladan. Bagi siapa? Bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah dan beriman kepada hari kiamat. Penafsiran negatifnya apa? Bahwa orang yang tidak mau bertemu Allah dan tidak beriman kepada hari kiamat tidak akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kehidupannya. Tapi kadang
Sedih kalau seandainya kita menjadikan Nabi sebagai tauladan dalam ritual ibadah saja. Itu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat ya, dari sisi beribadahnya luar biasa, berbeda jauh dengan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Sekali bersedekah kurban saja beliau bisa berkurban sampai 100 ekor unta sekali kurban. Kemudian beliau pernah memberikan sedekah kepada satu orang kambing seluas lembah, gitu kan? Ada orang yang seperti itu. Artinya dari sisi ritual ibadah sangat luar biasa. Tapi jadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita dalam semua aspek kehidupan beliau. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan beliau, karena kan secara sosial ya. Nanti kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama beliau sebagai seorang pemimpin. Jadikan kepemimpinan beliau sebagai teladan bagi kita. Beliau seorang suami yang mendidik istri-istrinya. Maka kalau ingin menjadi seorang suami yang soleh, merujuk kepada cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang suami. Beliau adalah seorang guru. Kalau kita ingin menjadi guru yang hebat, guru yang baik, maka itulah gaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik murid-muridnya. Gitu kan? Kemudian beliau adalah seorang teman yang bergaul, bersosial dengan teman dan tetangganya. Maka ambillah contoh dalam pergaulan beliau. Beliau seorang ayah, memiliki anak-anak, putra-putri, maka contohlah beliau dalam menjadi ayah yang baik. Kemudian apa lagi? Beliau seorang jenderal perang. Beliau adalah seorang musuh yang disegani oleh musuh-musuhnya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ambil dari beliau. Karena kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena apapun yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan gerak-geriknya semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang harus kita kenali dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya melihat dari sisi ritual ibadah, bukan, tapi semua aspek kehidupan harus merujuk kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya sedikit saya gambarkan beberapa tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan para sahabatnya. Beliau seorang temannya, dan lihat seorang sahabat yang bernama Hanzalah bercerita gini. Hanzalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pernah curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nah Allah Hanzalah, munafik saya Hanzalah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kau mengucapkan kalimat itu? Kemunafikan, kau mengatakan ada kemunafikan dalam dirimu. Kenapa kau mengucapkan kalimat seperti itu? Hanzalah mengatakan apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa iman saya kok seperti ini? Kenapa itu? Ketika saya berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga dan neraka itu seakan-akan di depan mata saya. Takut saya kepada Allah, takut saya terhadap neraka. Begitu besar keinginan saya mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya tidak lepas dari nasihat-nasihat kepada para sahabatnya. Dan itulah teman yang baik. Ketika sahabatnya melakukan kesalahan, nasihat muncul kepada mereka. Tapi orang di zaman sekarang tidak nyaman dengan teman yang seperti itu. Karena kenapa? Dia sudah terbiasa dengan dosa dan maksiat. Ketika diingatkan oleh temannya, tersinggung lah, gitu kan. Zona nyamannya diganggu, tersinggung lah dia. Kadang ada ucapan ini, jangan berteman sama orang itu. Kenapa? Kalau berkumpul sama dia gak enak, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah Rasulullah SAW. Kalau dekat sama dia, dikit-dikit Allah berfirman, dikit-dikit Rasulullah bersabda. Kita gak nyaman teman sama dia karena kerjaannya nasihatin kita dulu tuh. Harusnya ketika kita memiliki teman yang menasihatkan kita dalam urusan yang baik, bahagia kita. Percuma punya 1000 koreksi teman, tapi 1000 teman tersebut menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan bahagia ketika kita memiliki satu teman, tapi satu teman tersebut selalu bersama kita, suka dan duka,
senantiasa menginginkan kebaikan kita dunia dan akhirat, sebagaimana dia berteman dengan kita di dunia, dia pun ingin berteman dengan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat Allah mengatakan apa? Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sesungguhnya kekasih dengan kekasih, teman dengan teman, suami dengan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, semua hubungan tersebut akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, kenapa ya ketika saya duduk di samping dengan Rasulullah SAW, keimanan ini kok naik gitu kan, meningkat drastis. Tapi kata Allah, ketika saya pulang dari Nabi SAW, ketemu dengan kolega kerja, ketemu dengan anak-anak, dengan istri, kok kenapa? Ketika itu yang saya ingat adalah dunia dan dunia dan dunia. Ingin mendapatkan harta, ingin beli rumah, ingin beli mobil, ingin punya segudang perhiasan dan sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Makanya munafik Allah. Maka Allah marah sedih ketika itu. Ketika mendengarkan curhatan sahabatnya Abdullah ini, dia mengatakan apa? Kita temui Rasulullah SAW, minta nasihat kepada beliau. Maka akhirnya mereka berdua pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan itu. Ya Rasulullah, ada apa dengan iman saya ya Rasulullah? Munafik saya. Ketika duduk dengan Anda, kok iman saya melejit naik. Ketika jauh dari Anda, kok iman saya menurun drastis ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, jika seandainya keimanan itu stabil dan cenderung naik, tidak pernah jatuh, gak ada manusia yang seperti itu. Iman manusia itu naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan, naik punya teman yang baik, turun karena punya teman-teman yang buruk. Manusia seperti itu. Kalau seandainya iman stabil dan bahkan cenderung naik melejit ke atas, saya jamin akan ada malaikat turun dari langit, berpapasan dengan engkau ketika di jalan dan berpamitan denganmu ketika engkau hendak tidur. Akan tetapi tidak ada yang seperti itu. Sa'atan, kadang naik, kadang turun iman seseorang. Tapi berbahagialah mereka-mereka yang memiliki teman-teman yang saleh, yang mengingatkan akhirat terhadap dirinya. Maka beruntung kalau kita punya teman yang dia mengatakan, akhi uhibbuka fillah, akhi teman saya mencintai karena Allah. Mudah-mudahan pertemanan kita di dunia ini berlanjut dengan pertemanan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabatnya mengingatkan tentang akhirat kepada mereka. Makanya para sahabat sangat menikmati kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sahabat yang care terhadap teman-temannya. Maka ada kisah yang luar biasa. Kisah sahabat Nabi SAW yang mungkin namanya tidak sehebat sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, tidak sehebat Umar bin Khattab, namanya tidak terlalu mampu. Sahabat tersebut namanya adalah Julaibib radhiyallahu taala. Beliau seorang sahabat yang tidak terlalu dikenal, tapi kisahnya luar biasa. Julaibib ini termasuk sahabat yang tinggalnya di Masjid Nabawi ketika itu, atau dikenal dengan Ashabus Sufa, orang-orang pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal, sementara tinggal di dalam Masjid Nabawi. Ada satu kamar khusus mereka tinggal di sana. Ada banyak orang di sana. Kurang lebih ada 70 orang di sana. Dan istilahnya ketuanya, pemimpinnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka kalau orang-orang yang seperti itu kan ketika ada, karena memang tinggal di masjid, ya selalu sama pertama gitu kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal mereka semua. Nabi memiliki perhatian khusus terhadap mereka. Maka ada sahabat namanya Julaibib radhiyallahu taala. Dalam sejarah disebutkan beliau ini pertama, wajahnya gak ganteng. Kalau orang Arab gitu ya, dia jauh dari rata-rata di bawah. Pertama gak ganteng, kemudian gak punya pekerjaan tetap, tinggal di Masjid Nabawi gitu. Tapi umurnya sudah umur pemuda yang matang
siap nikah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Julaibib, ala tankah? Hei Julaibib, kenapa gak nikah-nikah? Ini pertanyaan yang paling tidak disenangi anak muda ya. Kalau lagi kumpul-kumpul arisan keluarga pada dapat paham, kemudian juga bibi-bibi. Kalau kumpul nanti kapan nikah? Setelah nikah apa yang terjadi? Kapan punya anak? Kapan punya anak? Karena pertanyaan-pertanyaan yang lebih itu kadang ya, kita sebel dengannya. Cuman ada yang bertanya karena saya, ada yang bertanya karena kepo gitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya karena memang sayang sama Julaibib. Maka kata Julaibib, beliau mengatakan, ya Rasulullah, biman dengan siapa saya nikah ya Rasulullah? Wajah, dia pun sadar diri ya, dia sadar diri. Wajah saya gak ganteng, saya tinggal di Masjid Nabawi, kerjaan masih serabutan. Memang ada seorang wanita menikah dengan saya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tapi kau ingin nikah kan? Kata Julaibib, tentu ya Rasulullah. Juga, siapa yang tidak ingin menikah? Saya ingin mendapatkan bidadari dunia sebelum nanti mendapatkan bidadari surga, insya Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seperti itu, ini hadis riwayat Muslim ya, hadis kuat. Maka Nabi mengatakan, kalau seperti itu, tunggu kabar baik dari saya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencari jodoh untuk seorang Julaibib. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menargetkan satu rumah Ansor yang memiliki anak gadis, dan Ansor ini pun juga keluarga yang nasabnya baik, terkenal. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang sengaja ketuk pintu, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dibuka, mereka ayahnya atau bapak yang punya rumah ini ketika membuka pintu itu, dia pun bahagia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau mampir di rumahnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sebuah kemuliaan bagi keluarga kami dikunjungi oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan masuk. Bahagia sekali orang masuk itu. Ketika duduk ngobrol ya Rasulullah, itu kan senang bisa berjumpa tangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan seorang mukmin yang memiliki iman yang tinggi, iman yang baik adalah mampu melihat wajah Nabi, bersentuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Nabi pun duduk dan mengutarakan maksud kedatangannya. Nabi mengatakan, wahai Ansar, saya datang ke sini untuk melamar putriku. Masya Allah, sebuah kebahagiaan bagi keluarga kami bisa bersambung dengan keluarga menjadi ahli baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebentar, bukan buat saya. Saya datang ke sini melamar putri bapak untuk sahabat saya yang namanya Julaibib. Bapak ini kenal siapa Julaibib? Anak muda, wajahnya Julaibib istilahnya. Kemudian gak punya apa-apa, tinggal di masjid. Iya memang sesuatunya rajin gitu kan. Tapi ya, kok ini yang datang ke anak saya gitu kan. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, sebentar saya izin dulu, ingin ketemu istri dan berbincang dengannya. Maka Bapak Ansor ini pun masuk ke dalam kamarnya dan ketemu sama istrinya dan mengatakan, istriku. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beruang tamu. Masya Allah, kemuliaan kita, rumah kita didatangi Nabi yang mulia dan melamar putri kita. Masya Allah, gitu kan. Tapi dia mengatakan, jangan senang dulu. Ternyata bukan buat dulu, tetapi buat anak muda yang kita kenal namanya Julaibib. Maka ibu itu mengatakan, apa Julaibib kan itu kan yang wajahnya gitu kan? Iya dia itu. Maka yang tadinya yakin bahagia menjadi apa? Pucat, tadinya sedih gitu kan. Janganlah Pak. Kita kan yang namanya orang tua ya, ayah sama ibu kan menginginkan yang terbaik untuk kita. Janganlah Pak. Kita lihatnya madrasah itu orang kan. Apa madrasah itu? Masa depannya suram. Janganlah Pak. Kita kan punya hak untuk menikahkan putri kita dengan siapa yang kita ridhoi gitu kan. Tapi ternyata
Perbicaraan itu didengar oleh putri yang dilamanya, seorang wanita yang dilamanya, gadis yang dilamanya. Maka dia mengatakan apa? Abah, Umi, saya dengar ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kita. Iya, benar begitu. Dan ulama saya untuk sahabatnya dengar begitu kan? Karena dia bertemu sama ayah itu. Maka akhirnya putri ini mengatakan apa? Kalau seperti itu demi Allah, saya tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang Rasulullah SAW pilihkan untuk saya. Dan kita kata dari sini dia mengatakan sebagai seorang mukmin kita tidak boleh menolak permintaan Nabi SAW. Dan saya yakin Nabi ketika memilihkan sahabat tersebut untuk saya ada kebaikan yang akan untuk saya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di atas. Anak dari sini pun menasihati orang tuanya ya. Kadang ada orang tua yang ketika itu kajian dinasihati ustaznya dengan hadis-hadis Quran yang banyak masuk ke telinga anak keluar dengan itu, gak tersentuh hatinya. Tapi kadang ketika anaknya yang mengomentari sikap ayahnya, kadang dia sedih dan dia pun berubah. Saya pernah menjadi waktu itu kepala sekolah ada salah satu sekolah SD di Jakarta. Ada cerita ketika liburan sekolah, ada orang tua ngajakin anak laki-laki kelas SD untuk apa? Umroh gitu kan. Desember biasanya kan umroh akhir umroh semester atau umroh liburan anak. Maka dia ajak ngobrol sama bapak. Apa kata anaknya? Anaknya mengatakan, ya malah mau ketemu sama bapak. Lah kenapa? Bapak jarang sholat gitu. Digituin sama anaknya. Bapak jarang sholat, adik ketemu sama bapak. Apa yang terjadi? Mungkin bapak ini sering dinasihati oleh ustaz, dengan kajian hukum meninggalkan sholat, tapi tidak tersentuh hatinya. Tapi ketika anaknya mengucapkan kalimat tersebut, jatuh hati hatinya. Oh ternyata anakku memandang saya buruk seperti itu, tidak sholat. Maka alhamdulillah hidayah Allah ya. Setelah kejadian itu dia pun sholatnya rajin dan sering mengikuti kajian-kajian untuk menambah wawasan keislamannya. Artinya kadang banyak orang-orang yang ketika dinasihati gak mempan, anaknya nasihati dia terima. Nah anak gadis tadi menasihati orang tuanya dan mengatakan apa? Ayah, ibu, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33? Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hal, mereka meminta option pilihan yang lain. Maka demi Allah, saya tidak akan menolak permintaannya Rasulullah SAW. Maka akhirnya ayah ibunya pun menerima nasihat tersebut dan keluar dan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pinangan Anda untuk Julaibib kami terima ya Rasulullah. Maka Rasulullah perhatian terhadap teman-temannya, dunia dan akhiratnya diperhatikan Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi pun pulang ke masjid bertanya, Aina Julaibib, di mana Julaibib, di mana dia? Akhirnya Julaibib pun datang dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya, kata Nabi SAW, ya Julaibib, wahai Julaibib, engkau nikah, wahai Julaibib, dan terdapat gadis sebagai istrimu, wahai Julaibib. Kata Julaibib, iya betul kan Rasulullah? Ya Rasulullah, betul ada gadis yang mau sama saya seperti ini keadaannya. Betul. Siapa gadis tersebut ya Rasulullah? Sebutkan. Gadis tersebut adalah gadis dari bangsa Ansor yang namanya ini. Maka Julaibib mengatakan, bukankah orang Ansor tersebut adalah orang yang terhormat ya Rasulullah? Bukankah nasabnya nasab yang baik ya Rasulullah? Mau dengan saya? Maka Nabi mengatakan iya. Maka Nabi pun akhirnya memberikan sedikit uang sebagai maharnya Julaibib. Dia sudah dicarikan jodoh, dikasih mahar pernikahan. Dan hari pun datang pernikahan antara Julaibib dengan gadis tersebut. Tapi apa yang terjadi?
Ternyata ketika itu keamanan Madinah ini diganggu oleh musuh. Ada pihak yang ingin menyerang Madinah. Maka Nabi SAW ketika itu pun mendeklarasikan perang kepada para sahabat. Artinya mengajak para sahabat untuk berjihad fi sabilillah. Maka tentu di sini Julaibib dia diberikan izin Nabi SAW, sudah kau nikah saja, biarkan kita yang lain perang. Tapi ternyata lihat apa yang dilakukan oleh Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berpikir antara dia menikah dengan gadis yang mungkin menjadi satu-satunya gadis yang mau menikah dengan dia, antara dia berjihad fi sabilillah, kemungkinan jihad itu mati dan dia tidak akan menikah. Maka ternyata pilihannya mantap, pilihannya adalah dia berjihad fi sabilillah. Maka dia tinggalkan pernikahan tersebut, maka dia pun hadir berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkat cerita, di dalam kisahnya tidak disebutkan itu perang apa. Cuman alhamdulillah perang tersebut dimenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah perang selesai, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan. Kemudian Nabi bertanya, "Al-Fatihuna Ulan, apakah kalian kehilangan seseorang?" Maka orang-orang mengatakan, "Iya ya Rasulullah, bapak saya belum ketemu di mana, belum ketemu, apakah selamat atau tidak dalam perang ini, apakah syahid atau tidak, jasadnya belum ketemu." Yang lain mengatakan paman saya ya Rasulullah, yang lain mengatakan anak saya ya Rasulullah. Tapi tidak ada seorang pun yang bertanya tentang Julaibib, karena dia memang sebatas karena dia tidak punya siapa-siapa. Tapi Nabi SAW mengatakan, walakinni akan tetapi aftaqidu Julaibiban, saya kehilangan seorang sahabat yang namanya Julaibib, tolong carikan dia. Maka akhirnya para sahabat pun mencari Julaibib ke berbagai tempat di medan perang tersebut. Ternyata Julaibib perangnya agak sedikit menjauh. Maka ternyata Julaibib ditemukan dalam keadaan telah tergeletak meninggal dunia. Kemudian di samping Julaibib ada 7 orang kafir yang mati di tangan Julaibib ketika itu. Maka jasadnya pun diangkat dan dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun melihat anak muda tersebut meninggal dunia terbujur takut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaringkan dia di pangkuannya, di tangannya yang mulia. Tapi melihat, dan mungkin Nabi mengatakan, anak muda ini seharusnya berbahagia dengan pernikahannya hari ini. Akan tetapi kecintaannya terhadap surga, kerinduannya terhadap surga melebihi kecintaannya terhadap syahwat dunia dan wanita-wanita dunia. Dan demi Allah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Nabi mengatakan, sesungguhnya dia adalah keluarga di dunia dan dia pun juga adalah keluarga di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan, seakan-akan saya telah melihat bidadari yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang Julaibib di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kisah tentang seorang anak muda yang mungkin secara dunia dia terkalahkan. Allah takdirkan dirinya dengan wajah yang tidak tampan, dengan kehidupan yang susah, akan tetapi dia telah berhasil meninggalkan dunia dengan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak paham diri kita yang sekarang terlena dengan dunia, dengan syahwat. Mungkin kita melihat ya, ada orang-orang yang terbunuh di Palestina, ada anak-anak kecil yang mereka hancur badan mereka. Mungkin kita sedih melihat mereka. Ya betul, secara dunia sedih. Kan tetapi mereka telah berbahagia. Mereka mendapatkan jaminan kehidupan dan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita yang seharusnya menangis dalam keadaan dengan keadaan iman kita, umur semakin habis, tetapi amalan tidak meningkat pula. Makanya ada seorang anak muda, ketika itu dia menangis. Maka lewatlah seorang ulama dan bertanya, kenapa aku menangis? Maka anak muda ini mengatakan, wahai bulan, wahai teman, umur saya semakin hari semakin bertambah, tetapi saya melihat amalan saya tidak ada yang bertambah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita tentang akhirat.
sering mengingatkan kita tentang bagaimana nanti mengerikannya nanti pada hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Nanti pada hari kiamat kalian akan melihat para pelaku dosa, mereka berambang-ambing dengan dosa dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal dengan penyesalan yang luar biasa dan mereka mengatakan, "Ya Allah, absarna, hari ini kami sadar ya Allah, wa sami'na, hari ini kami akan mendengar ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami akan banyak beramal saleh ya Allah, inna muqinun, hari ini kami benar-benar yakin ya Allah." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, orang-orang pelaku dosa yang menyesal dengan kurangnya amalan mereka, maka Allah mengatakan apa? Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah azab kalian lupa dulu dengan saya. Inna nasinakum, aku berlupa terhadap kalian sekarang. Wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasakanlah adab yang pedih, adab yang kekal terhadap dosa-dosa yang kalian lakukan. Maka mudah-mudahan kita mengambil pelajarannya dari seorang yang namanya Jubair, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit kisah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabatnya. Intinya tadi kita jadikan Nabi sebagai contoh dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan beliau. Kalau kita ingin mengenal Nabi dan kita mempelajari semuanya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita harus mempelajari sirah Nabawi, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai mukadimah bagaimana hebatnya perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Mudah-mudahan memberikan hikmah dan pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sedapat-dapatnya. Aku qauli hadza. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Penjelasan yang tadi banyak main kita ambil. Terlepas dari itu, Ustaz dan mengucapkan adalah kita mengenal ada satu sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau disebut sebagai bapaknya kucing ya Ustaz. Terkait dengan masalah kucing Ustaz, sebenarnya hukumnya memelihara kucing di rumah itu seperti apa? Apakah kotorannya, kencingnya itu juga merupakan najis? Kemudian kita kan sekarang banyak fenomena kan senang memelihara kucing di rumah. Kemarin kan rumah lantai gitu, ada rumah tanah. Walaupun mungkin sudah ada tempat foodnya dan sebagainya, tapi kita harus bisa mengontrol di mana dia bisa food dan buang najisnya Ustaz. Begitu. Karena dia juga berparing dan dia berkumpul atau juga menjadikan dia najis itu. Nah, kalau kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Hurairah beliau sebetulnya nama yang diberikan Nabi kepada beliau bukan Abu Hurairah, tapi Abu Hir. Cuman Hir juga artinya kucing. Tetapi kalimat ini ditukar menjadi Hurairah. Sama seperti Abdul ya. Bahasa Arab itu punya sistem seperti itu. Abdul ditukar menjadi Ubaid. Hasan ditukar menjadi Husain. Seakan-akan Hasan itu kakaknya, Husain adiknya. Abdul kakaknya, adiknya Ubaid. Irul kalau ditukar menjadi Hurairah. Tapi kata Abu Hurairah, saya lebih senang dipanggil Abu Hurairah daripada Abu Hurairah. Tapi karena sudah masuk di antara para sahabat, maka masuknya dengan kata Abu Hurairah. Nah, beliau disebut dengan Abu Hurairah karena memang beliau banyak bergaul dengan kucing. Senang ada kucing yang bermain dengan Abu Hurairah. Nah, sekarang pertanyaannya, memelihara hewan hukumnya apa? Hukum dasar memelihara hewan hukumnya ubah. Boleh. Terlepas dari nantinya hewannya kotorannya najis atau tidak, hukum dasar memelihara hewan itu ubah. Boleh. Karena di
Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada anak kecil yang memelihara burung, disebut dengan Abu Umayyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biarkan itu. Tetapi Nabi mengingatkan tentang hak-hak hewan itu. Ketika kita pelihara hewan tersebut, maka kita harus menjaga hak-hak mereka. Artinya memberikan makan mereka. Ini wajib. Atau mungkin hukumnya adalah berpahala. Karena memberikan makan kepada makhluk yang itu hukumnya sedekah pahala. Maka niatkan aja itu. Ketika kita ngasih makan kucing keperluannya, maka itu adalah sedekah-sedekah yang tidak kita ketahui sebelumnya. Maka itu haknya dijaga. Jangan sampai hadis Nabi SAW mengatakan apa? Ada seorang wanita yang disiksa gara-gara apa? Kucing. Kenapa? Dia kurung kucing tersebut, gak dikasih makan sampai mati. Maka justru membuat dia masuk neraka kalau menyiksa hewan yang dia pelihara. Nah, adapun kepada hukum masalah kucing tentang kotorannya ya. Jadi kan tadi hukum dasarnya melihara kucing kan boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, kucing ini kotorannya itu najis atau tidak? Di sini para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis. Karena pendapat yang mengatakan tidak najis, pertama, tentu kucing ketika putus kan pasti ada sisa kotorannya di badannya, karena kan seperti manusia yang bersih gitu kan. Tetapi kucing tersebut banyak berinteraksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak berinteraksi dengan para sahabat, dan mereka tidak risih dengan itu gitu kan. Kemudian ketika Nabi mengatakan innaha minat tawafin, sesungguhnya kucing itu hewan yang sering berinteraksi dengan kita. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan apa? Bahwa ketika Nabi mengucapkan kalimat tersebut menunjukkan bahwa kucing itu najis kotorannya bukan najis. Ini pendapat yang pertama. Dari pendapat jumhur ya, di pendapat jumhur ulama mengatakan apa? Bahwa kotoran kucing itu tetap najis karena yang namanya kotoran najis kecuali kotoran yang hewannya bisa dimakan. Dagingnya bisa dimakan. Seperti sapi, ayam, itu memang kotorannya kotor, jijik. Tetapi kalau secara kenajisan dia tidak najis menurut sebagian pendapat ya. Tapi kita menghormati juga pendapat yang mengatakan semua kotoran dari hewan itu najis. Tapi ulama kalau saya pribadi melihatnya bahwa kotoran kucing juga tetap dikatakan najis ulama. Tapi kan tadi saya sampaikan ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis. Tapi saya pribadi lebih ke arah bahwa kotoran kucing itu hukumnya najis. Jadi tinggal kita berhati-hati saja. Boleh kita berinteraksi dengan mereka, ubah hukumnya. Saya pun juga sempat punya kucing. Sempat saya punya pelihara 2 kucing, cuman yang satu sakit dan akhirnya meninggal dunia, mati. Yang satu dicuri orang, kucing bagus itu. Intinya ternyata setelah memelihara kucing, saya pribadi melihat kalau di saya ya lebih banyak manfaatnya daripada manfaatnya, maka saya lebih memilih tidak memelihara kembali. Ya senangnya sebentar ketika masih kecilnya, ketika dewasanya juga agak repot. Repotnya kenapa? Musim kawinannya dia pergi sembarangan di mana-mana gitu. Karena dia lagi dirahi, perlu cari kucing betinanya untuk menikah. Kalau suaranya kan kalau pergi dirahi kan kencang dan pipisnya yang sudah nggak bisa dikontrol lagi kadang terus sembarangan. Dan saya berpendapat pipis kucing itu najis, jadi kadang nggak nyaman ibadahnya kalau ada kucing. Tapi ini pendapat saya ya. Saya tidak menutup ada pendapat ulama yang mengatakan pipis mereka atau kotoran mereka tidak najis. Allah paham. Nah, ada pertanyaan lagi? Baiklah, barakallahu fikum. Ini sebagai mukadimah kita sebetulnya asik Pak mempelajari sejarah Nabi Ibrahim. Cuman gaya belajarnya bukan seperti dulu kita sekolah ya. Karena kita itu kan disibukkan dengan hafal nama-nama kejadian-kejadian, tanggal-tanggal. Itu kadang yang membuat kita itu tidak menyukai sejarah karena itu, gitu kan? Tapi ketika kita mempelajari sejarah, tetapi kita ambil itu hikmah-hikmahnya, ini yang hebat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.